Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur kita boleh dibawa kembali masuk di dalam hari peribadatan kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah yang masih dalam bentuk daring ini, kita bangkit berdiri mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, 2 hari lagi bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Tahun ini temanya adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sebuah perayaan hari ulang tahun yang tentunya untuk kali yang kedua tidak bisa semeriah biasanya. Tidak ada keseruan dari lomba-lomba yang ada. Tetapi kita tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kita. Syukur juga kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, meski di tempat kita masing-masing. Di tengah situasi dan kondisi pandemi yang belum juga berakhir, marilah kita tetap menaikkan pujian pengagungan kita bagi Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu, Terpujilah Nama Yesus. Kita nyanyikan 4 bait berturut-turut. Pujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Kita akan nyanyikan bait yang kedua. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bait yang ketiga. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Allah begitu mengasihi kita. Dia memberikan Tuhan Yesus Kristus anaknya mati di atas kayu salib dan bangkit menebus dosa kita. Biarlah kita hidup di dalam pujian kita pada Tuhan, dalam ucapan syukur kita. Kita akan nyanyikan lagu ini, bait yang keempat, bersama umat di surga. Bersama umat di surga bertelut bersujud bagi domba
domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Nats pembimbing kita untuk baktian kali ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kita akan membacanya bersama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Syukur padamu Tuhan kami naikkan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang mungkin untuk sebagian dari kami kurang menyenangkan Tuhan. Bahkan mungkin sebagian besar dari kami Tuhan merasakan hal-hal yang kurang menyenangkan di beberapa waktu terakhir ini. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memimpin dan menyertai setiap langkah kami. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan ingatkan kami selalu bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh memperhatikan kami. Syukur kami naikkan padamu Tuhan, kasih-Mu begitu besar pada kami. Engkau mengampuni setiap dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan dalam hidup kami. Ada hal-hal yang mungkin sengaja kami lakukan, kami sadar kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi mungkin ada juga hal-hal yang kami melakukannya tanpa kami menyadari bahwa kami sedang melukai hati-Mu. Biarlah Tuhan, ajar kami boleh lebih berserah pada Tuhan. Dan hari ini kami datang di dalam kebaktian kami hari ini. Kami mau menaikkan pujian, syukur kami, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, hal itu boleh menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi iman setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian hari ini. Amin. Masih tetap berdiri, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kristus adalah terang dan kuat kita di tengah kegentaran kita. Kristus memberi harapan di tengah kehidupan yang sulit, penghibur di kala duka. Lagu yang akan kita nyanyikan menyatakan Kristus adalah harapan kita, Dia adalah terang dan kuat kita. Ada 3 bait lagu ini yang akan kita nyanyikan. Sebelum kali ketiga kita menyanyikan, ada interlude musik. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di
kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Bait yang kedua, hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicercah, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Yesus Kristus menebus setiap dosa kita. Marilah dalam kehidupan kita menyadari kuasa Tuhan selalu ada dalam hidup kita, memandu hingga ajal kita. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Marilah jemaat kita bersama-sama membawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan menaikkan doa-doa kami. Yang pertama kami akan berdoa khususnya terkait dengan COVID-19 yang masih menjadi satu hal yang diperhatikan begitu besar di hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami, untuk segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah, untuk proses vaksinasi yang terus berusaha untuk dilakukan, dan kami bersyukur untuk partisipasi masyarakat yang sejauh ini sudah dilakukan, dan kami terus berdoa supaya setiap orang yang belum menerima vaksinasi ini juga boleh, mereka mau ikut berpartisipasi dan mereka mau menerima vaksinasi ini. Kami berdoa untuk ketersediaan obat-obatan bagi mereka yang mengalami gejala. Tuhan yang akan menolong pemerintah kami supaya ada ketercukupan untuk obat-obatan ini. Kami berdoa untuk setiap masyarakat juga terus mengikuti anjuran pemerintah menjaga protokol kesehatan sehingga bisa mengurangi risiko penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat yang jumlahnya masih cukup tinggi hingga saat ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat kami. Mungkin ada mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang harus melakukan isolasi, baik di shelter atau mandiri atau bahkan dirawat di rumah sakit. Bahkan ada jemaat ataupun sanak kerabat yang berduka cita karena anggota keluarganya berpulang karena COVID-19. Ada dokter dan perawat yang harus berjuang, yang harus ada di bangsal-bangsal di rumah sakit, merawat pasien-pasien COVID-19. Perekonomian masyarakat juga tidak mudah Tuhan dalam kondisi semacam ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong setiap kami, setiap masyarakat. Boleh terus masing-masing berjuang Tuhan dan berserah hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk gereja kami Tuhan. Di tengah kondisi ini gereja tetap melayani di dalam kegiatan-kegiatan, baik itu ibadah secara online
kebaktian minggu maupun juga dalam kegiatan komisi-komisi. Kami menyerahkan setiap mereka yang terlibat di dalam persiapan untuk ibadah, untuk para penata layan, untuk tim multimedia, untuk para rohaniwan. Biarlah Tuhan, setiap anak Tuhan itu Tuhan jagai kesehatannya. Juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing, biarlah juga boleh tetap rindu untuk bersekutu bersama meskipun secara daring. Dan juga boleh tetap ada kerinduan akan firman Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami berdoa untuk kesehatan guru-guru, staf, orang tua murid dan setiap muridnya. Tuhan sendiri akan jaga. Demikian juga untuk kelancaran dari kegiatan belajar mengajar yang masih harus dilakukan secara daring dan belum tahu kapan akan bisa dilakukan secara tatap muka langsung. Tuhan yang akan menyertai segala sesuatu yang harus dipersiapkan, harus dilakukan, motivasi dan semangat anak-anak, juga orang tua yang mendampingi di rumah, supaya proses belajar mengajar ini meskipun harus dilakukan dari rumah, boleh tetap menjadi satu kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan memberi bekal yang berharga bagi setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat bisa mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menaikkan doa-doa kami. Biarlah dalam kehidupan kami, hari demi hari, kami tetap ingat akan Tuhan dan dalam doa-doa kami. Kami juga ingat berdoa bukan hanya untuk diri kami pribadi, bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi juga kami boleh mengingat saudara-saudara kami dan membawa di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum renungan firman Tuhan disampaikan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Buat saya pribadi, lirik lagu ini membuat saya, kalau membayangkan kata-katanya, saya kadang berpikir dan merenungkan maknanya. Setiap kali akan menyanyikannya. Bila kau izinkan, kau di sini adalah Tuhan, sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Mungkin secara spontan kita akan bilang amin Tuhan. Tetapi betulkah kita selalu percaya bahwa semua yang kita alami pasti untuk kebaikan kita? Andai hal yang paling buruk harus kita alami, apakah kita masih tetap percaya itu untuk kebaikan kita? Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Gerard Siregar dengan tema tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pas kita nyanyikan refrennya satu kali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian yang barusan kami panjatkan ya Tuhan, benar demikianlah waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Seringkali ketika satu peristiwa terjadi di hadapan kami, pada saat kami menerimanya, kami tidak mengerti apa maksud Tuhan, apa hikmat di belakang itu semua. Tapi kami yakin dan percaya, karena Engkau Allah yang sungguh amat baik, yang menciptakan dunia ini dengan segala kebaikan, bahkan Engkau sendiri yang mendeklarasikan bahwa dunia ini sungguh amat baik. Kami yakin dan percaya apapun yang Engkau berikan juga merupakan yang terbaik bagi kami. Sekalipun mungkin ketika kami menerimanya, kami belum dapat memahami bentuk kebaikan Tuhan. Asalkan kami mau tetap tekun beriman, kami mau tetap teguh di dalam pengharapan, kami yakin Tuhan akan menguatkan hal-hal yang indah, yang dahsyat, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin melihat kembali isi hati Tuhan. Kami akan belajar dari hamba-Mu Musa, yang sungguh luar biasa hidup di hadapan Engkau, di hadapan bangsa Israel. Dan kami ingin meneladaninya. Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian, dan Tuhan yang menggerakkan segala yang ada di dalam tubuh kami, diri kami, sikap kami, pikiran kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Ulangan 31, kita akan membaca satu perikop dari ayat 1 sampai ayat 8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Tadi ayat 6-nya sudah kita baca sebagai nats pembimbing kita. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun.
aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah sebuah tema, tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Bagian teks firman Tuhan yang kita baca dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 merupakan pesan Musa yang menguatkan dan meneguhkan bangsa itu sebelum bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Seperti yang diketahui, Musa sendiri tidak akan memimpin bangsa itu. Musa sendiri sudah mengatakan bahwa dia tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua yang akan menggantikan Musa memimpin bangsa itu. Tentunya ini merupakan satu polemik tersendiri yang dihadapi oleh bangsa itu. Karena selama 40 tahun bangsa itu dipimpin oleh Musa. Mereka diemong, mereka diayomi, mereka dibimbing oleh Musa. Kemudian ketika harus memasuki satu fase yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa itu, yaitu masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, tiba-tiba Musa tidak dapat ikut dengan mereka. Nah, transisi kepemimpinan ini tentunya menjadi kendala tersendiri. Oleh sebab itu, Musa memberikan penguatan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan, Tuhanlah yang akan menyertai. Jadi Musa memberikan penguatan tidak hanya kepada bangsa itu, tapi juga kepada Yosua yang akan menjadi penerusnya. Dan bunyi penguatannya pun sama. Kalau kita lihat ya, mulai dari ayat 6 sampai ayat 8 itu bunyinya sama. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Dan yang paling penting adalah Allah sendiri yang akan menyertai engkau. Ini ingin mencoba memberikan satu afirmasi kepada bangsa itu bahwa sampai saat ini pun sesungguhnya Allah yang menyertai. Musa hanyalah alat, Yosua hanyalah alat. Jadi sepanjang 40 tahun mereka keluar
sejak mereka keluar dari perbudakan di Mesir, sampai nanti mereka akan masuk ke tanah Kanaan, Allah sendiri yang akan menyertai. Dan ada satu janji yang juga sungguh menguatkan. Dikatakan begini, Allah tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Baik engkau, hai Israel, maupun engkau, Yosua. Allah tidak akan meninggalkan engkau. Dalam pembahasan firman Tuhan kali ini kita akan menyoroti mengapa Musa berkata demikian. Tentunya ada latar belakang khusus di sepanjang kehidupan Musa, di mana dia sungguh sangat terkonfirmasi mengenal siapa Allah itu melalui pengalaman hidupnya. Mari kita akan belajar dari pengalaman hidup seorang Musa. Yang pertama, Musa berfokus pada Tuhan. Musa berfokus pada Tuhan. Keluaran 3 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berseluruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya, kita tentunya mengenal bagian ini ketika awal Musa dipanggil oleh Tuhan. Ketika Musa sedang menggembalakan kawanan ternak milik mertuanya. Dia melihat di kejauhan ada semak belukar yang menyala. Ada api menyala di antara semak belukar itu. Tapi semak tersebut tidak terbakar. Tidak hangus terbakar. Kemudian karena dia terpesona, terkesima, terkejut, dia mendatangi. Bagian ini mungkin terkesan biasa. Namun kalau kita mencoba mendalami, bagian ini merupakan bagian di mana Musa menginisiasi, memulai pandangannya kepada Tuhan. Menginisiasi bagaimana dia berfokus kepada Tuhan. Musa yang tadinya sibuk untuk memetakan kehidupannya, apalagi masa lalunya yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Ingat, dia adalah seorang buronan, dia adalah seorang pembunuh sebenarnya. Kemudian dia berusaha untuk memetakan dirinya, dia sibuk dengan dirinya sendiri, ya, untuk kembali merehabilitasi dirinya. Dia sibuk dengan kesehariannya, ketika dia harus setiap hari menggembalakan domba milik mertuanya. Kemudian tiba-tiba ada yang menarik perhatiannya. Dan kemudian dia memalingkan pandangannya ke sana dan disitulah Tuhan mulai memberikan panggilan kepada dia. Kepekaan terhadap kehebatan Allah tersebut, kepekaan terhadap rencana panggilan Tuhan tersebut menjadi awal bagaimana Tuhan meneguhkan Musa menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan secara perhitungan manusia, Musa merupakan pemimpin terhebat sepanjang sejarah Israel. Ya, mungkin ada yang tidak setuju dengan saya. Mungkin ada yang mengatakan, oh tentunya Daud. Oh tentunya Abraham, Ishak, Yakub. Buktinya bintang Daud dipakai menjadi bendera Israel. Buktinya 12 keturunan Yakub dipakai menjadi suku-suku, ya, yang ada dalam Yudaisme. Namun kalau kita pikirkan sungguh-sungguh, hukum-hukum yang ditata dan diatur oleh Musa sampai hari ini masih menjiwai, menjadi spirit, menggerakkan seluruh sendi kehidupan Yudaisme sampai hari ini. Sampai hari ini. Yang selalu diingat adalah hukum Musa. Hukum Musa, hukum Musa. Sampai hari ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian?
bagaimana kita mencoba untuk memfokuskan pandangan pada Tuhan. Mungkin kita sering disibukkan dengan rutinitas kita. Kita disibukkan dengan hal-hal yang menyedot perhatian kita. Apalagi di saat ini, di tengah pandemi, begitu menyedot perhatian kita. Di awal-awal pandemi sampai beberapa bulan lalu, selalu tiap hari saya mengupdate jumlah positif berapa, jumlah sembuh berapa, jumlah yang meninggal berapa. Dan saya tahu, rekor-rekornya tuh saya tahu. Ya, positivity rate-nya tuh saya ikutin terus. Tapi hampir 2 bulan belakangan ini saya sudah abaikan. Saya sudah abaikan. Bukan berarti saya nggak peduli lagi dengan COVID-19, bukan berarti itu juga. Kenapa saya abaikan? Karena menurut saya, bagi saya sendiri angka itu sudah bukan hal yang real lagi. Kalau mau sungguh-sungguh diperiksa, sebenarnya angka itu mungkin hanya gambaran kecil, ya, dari bagaimana besarnya COVID-19. Ya, inilah new normal bagi kita. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang sebenarnya memiliki virus itu mungkin, ya. Dan kita mencoba untuk menjadikan itu sebuah new normal. Tapi inti dari maksud saya seperti ini. Bagaimana kita berfokus kepada Tuhan? Apakah kita masih fokus kepada diri sendiri seperti Musa yang tadinya berfokus kepada diri sendiri, dan kemudian dia beralih kepada Tuhan? Bagaimana? Nah, saya tidak tahu apa yang menjadi semak duri belukar yang menyala-nyala di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu. Tapi bisa jadi pandemi ini juga merupakan semak belukar dan kita sebenarnya diingatkan oleh Tuhan untuk berfokus kepada Tuhan. Cuman mungkin kita kurang peka. Perlu waktu khusus di mana kita melakukan satu solitude, melakukan sebuah discernment, perenungan yang benar-benar berdiam diri, tenang di hadapan Tuhan. Perlu waktu khusus. Tekun dalam iman dan pengharapan diinisiasi bagaimana kita mau berfokus pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Yang kedua, Musa berserah pada Tuhan. Keluaran 33 ayat 12 dan ayat 15 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, seluruh bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya ulangi, berkatalah Musa kepadanya, di sini Allah, jika engkau sendiri, jika engkau Allah, tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini konteksnya masa-masa awal bangsa itu diteguhkan sebagai satu bangsa setelah mereka mendapatkan seperangkat peraturan 10 perintah Tuhan. Dan kemudian mereka harus melangkah lagi, berjalan lagi. Dan Musa minta penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya. Dikatakan di situ, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah momentum di mana Musa sungguh berserah kepada pimpinan Tuhan. Dia tidak mau selain Tuhan yang memimpin kehidupannya dan bangsa itu. Tidak mau. Mungkin dia punya kemampuan untuk memimpin. Mungkin dia punya saudara-saudara. Ya, ada Harun, atau mungkin ada abdinya Yosua yang punya kemampuan. Tidak. Deklarasinya jelas.
Jika Tuhan sendiri tidak membimbing, dia tidak mau pergi. Tuhan yang harus membimbing. Ini momentum di mana dia berserah kepada Tuhan. Dia tahu dirinya sangat terbatas. Dia sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Dia tidak overconfidence. Dia berserah kepada Tuhan dan sesungguhnya pemilihan Tuhan itu mutlak di dalam kehidupan dia. Nah, bagi seorang Musa, pemilihan dan pimpinan Tuhan bagi dia merupakan misteri ya. Kalau saya bilang sebenarnya misteri. Ya. Kalau saya jadi Musa mungkin ya tentunya pemikiran awal ketika dia melihat semak yang menyala-nyala dan kemudian ada panggilan Tuhan, itu tetap misteri bagi dia. Kenapa? Mungkin saya akan berkata, kalau saya jadi Musa, saya nggak layak Tuhan. Saya pernah membunuh orang loh di Mesir. Saya nggak layak. Itu misteri. Misteri yang lain adalah, saya nggak mampu Tuhan. Dan ini dikatakan oleh Musa. Saya berat bibir. Saya berat bibir. Ada banyak tafsiran tentang berat bibir ini. Ada yang menafsirkan mungkin dia memang orangnya gagap. Secara fisik memang dia gagap. Mungkin begitu ya. Ada yang menafsirkan dia memang gak pandai berbicara. Ya, sehingga perlu juru bicara. Yaitu saudaranya sendiri, abangnya Harun. Begitu. Dia merasa tidak layak. Kenapa engkau memilih? Tapi di tengah keterbatasannya itu, di dalam dia memimpin bangsa itu, perlahan demi perlahan, dia melihat sungguh tangan Tuhan yang menyertai. Tuhan yang membimbing. Bahkan di awal, ya kita melihat mereka bisa lepas dari bangsa Mesir dengan 10 tulah. Bahkan ketika sudah lari dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan tentara Mesir, tentara Firaun, dengan Laut Merah, dan Tuhan berperkara. Itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika sudah menyeberangi Laut Merah, berada di padang gurun, pertama-tama banyak sekali persoalan. Setidaknya kita bisa lihat di padang gurun Rafidim, mereka bertemu dengan orang Amalek yang jelas mempunyai kekuatan. Ketika berperang melawan Amalek, bangsa Israel bukanlah bangsa yang pandai berperang, karena mereka jelas adalah budak. Selama 4 abad mereka adalah budak, bukan tentara. Dan ketika mereka membebaskan diri dari tanah Mesir, mereka tidak membawa peralatan perang. Tapi sungguh luar biasa, Tuhan menolong Musa. Ya, Tuhan menolong Musa dan bangsa itu. Bahkan ada banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya secara manusia tidak mungkin. Bangsa itu berseru-seru minta daging. Dikatakan oleh Musa, bangsa ini berteriak kepadaku. Dan Musa berseru. Dan seketika itu juga datanglah burung puyuh. Di tengah keterbatasan Musa, ketika Musa menyerahkan pada pimpinan Tuhan, berserah pada pimpinan Tuhan, Tuhan nyatakan, ini loh, saya demonstrasikan kuasaku. Saudara, Musa semakin paham siapa Allah. Sangat paham siapa Allah itu. Sehingga dengan yakin dia memberikan nasihat, mencoba meyakinkan dengan keyakinan yang sama yang dia miliki, bahwa Allah tidak akan meninggalkan engkau, bahwa Allah tidak akan membiarkan engkau. Baik engkau, hai Yosua maupun bangsa Israel, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Karena kita sendiri sudah mengalaminya, bukan? Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan. Hari yang lalu tidak, hari ini juga tidak, dan masa yang akan datang juga tidak. Termasuk ketika engkau akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Sehingga kemudian kita dapat merasakan penyertaannya yang senantiasa itu. Yang tidak pernah meninggalkan
dan membiarkan kita. Ada kalanya kita tidak merasakan penyertaan Tuhan karena kita sendiri masih memegang kehidupan kita, memegang kendali maksud saya, kehidupan kita begitu kuat. Ya. Kita masih mengandalkan, tanpa sadar kita andalkan pikiran kita, kekuatan kita, kekayaan kita, segala kemampuan kita, dan dengan tenang kita berpikir, segala sesuatunya masih tersedia bagi saya, dan kita tidak takut. Bapak Ibu Saudara, berserah itu bukan menyerah. Beda ya. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu dilakukan sebagai jalan prioritas di dalam mengandalkan Tuhan. Sedangkan menyerah adalah jalan terakhir di dalam mengandalkan Tuhan. Setelah segalanya sudah kita tidak miliki lagi, baru kita menyerah kepada Tuhan. Baik berserah maupun menyerah sama-sama akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi sangat disayangkan kalau kita baru mau datang kepada Tuhan ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan kita menyerah. Sangat disayangkan. Ada banyak berkat yang telah terhilang. Kita tidak perlu dibuat Tuhan menyerah baru mau datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan ditandai dengan hidup yang berserah kepada Tuhan. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Musa menerima kehendak Tuhan sebagai yang terbaik bagi dirinya. Ya, dan tentunya juga bagi bangsa itu ya. Tapi setidaknya di sini kita bisa melihat bahwa Musa menerima kehendak Tuhan sebagai yang terbaik bagi dirinya. Ulangan 34, 3 pasal setelah bacaan yang kita baca di awal, Ulangan 34 ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Sebagai abdi Tuhan, Musa adalah juga manusia biasa. Ia memiliki kelemahan-kelemahan manusiawi, kelemahan ragawi. Kita mengenal Musa sebagai pribadi yang kalau dikatakan mungkin ada yang mengatakan lembut hatinya. Tapi banyak peristiwa kita bisa melihat bahwa Musa sepertinya orang yang temperamen. Ada sisi sanguin, kalau dalam ilmu psikologi, ada sisi sanguin dalam diri Musa. Ya. Dia cepat bereaksi, orangnya boleh dikatakan orang yang reaktif. Dan karena pribadi yang demikian, 1-2 kali kita melihat kelemahan yang didemonstrasikan oleh Musa dicatat oleh Alkitab. Dicatat sendiri di dalam Alkitab. Salah satunya ketika di Meriba, bangsa itu bersungut-sungut tentang air minum. Dan Musa marah sebenarnya terhadap bangsa itu. Tuhan mengatakan silakan perintahkan kepada batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia mungkin dengan emosi dia memukul batu itu sebanyak 2 kali. Dan di saat itu Tuhan mengatakan bahwa Musa tidak akan tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Lalu apakah Musa menjadi sedih dan kecewa? Apakah Musa menjadi sedih dan kecewa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Ulangan ini sangat penting bagi seorang Musa. Sangat penting. Di dalam bahasa Ibrani, kitab Ulangan itu ditulis dengan bahasa Ibrani adalah istilah yang dipakai adalah Devarim. Devarim itu dari akar kata artinya kata. Cuman ada akhiran im itu berarti jamak. Jadi kata-kata atau
perkataan atau kata yang diulang-ulang. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia menjadi ulangan. Jadi sebenarnya kitab Ulangan ini merupakan catatan ringkasan atau rangkuman dari peristiwa yang terjadi sejak Keluaran sampai kepada Bilangan. Diringkas lagi di dalam Ulangan. Dirangkum lagi oleh Musa. Mengapa ada rangkuman lagi? Ini menjadi pertanyaan bagi saya waktu itu. Mengapa harus ada rangkuman lagi? Bangsa Israel terkenal dengan pencatatan. Ada satu tradisi yang disebut dengan istilah Toledot. Toledot artinya pencatatan riwayat atau hikayat. Kita bersyukur ada tradisi itu bagi bangsa Israel. Sehingga ada Alkitab. Ya. Tradisi mencatat itu, tradisi mencatat peristiwa sejarah membuat kita mendapatkan peninggalan tulisan-tulisan pencatat Alkitab. Ya, karena ada tradisi itu. Dan itu memang untuk diriwayatkan, dihikayatkan turun-temurun kepada anak cucu. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa harus ada ulangan lagi? Toh detailnya sudah ada, Toledot itu di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan. Kenapa harus ada ulangan lagi? Ya. Ini dulu refleksi kritis saya. Kemudian saya melihat bahwa sesungguhnya ulangan ini tidak hanya penting buat bangsa Israel. Sesungguhnya penting sekali buat Musa. Sangat penting buat Musa. Kenapa? Disitulah dia membuat jurnal. Jurnal yang ringkas. Bagaimana Tuhan menyertai. Dari sejak ia memanggil Musa menjadi hambanya sampai kepada akhir hidupnya. Ada sebuah jurnal catatan yang ringkas. Di situ dia mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan mengingat kembali kebaikan Tuhan. Di situ dia bisa melihat. Perlahan-lahan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Sampai di masa akhir hidupnya. Orang boleh memanggil Musa sebagai sahabat Allah. Kalau bicara Toledot, Keluaran sampai Bilangan cukup. Tapi ulangan ini sangat berarti bagi Musa. Sampai kepada satu titik refleksi. Sampai sejauh ini, begitu banyak hal yang Musa lalui. Namun Musa mampu melaksanakannya karena ia memiliki seorang sahabat. Yaitu Tuhan. Kemudian dia perlahan menaiki Gunung Nebo. Di usia 120 tahun. Sesungguhnya dia rentah. Tapi tubuhnya masih kuat. Dia menaiki Gunung Nebo dengan penuh keyakinan. Dan dia duduk di atas Gunung Nebo. Dia melihat tanah perjanjian. Dia melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Ya. Tapi sesungguhnya bagi seorang Musa. Dia telah mendapatkan tanah perjanjian. Apa itu bentuknya? Kehadiran Allah sepanjang hidupnya sampai akhir hidupnya. Sehingga dia bisa dekat dengan Tuhan. Itulah tanah perjanjian bagi seorang Musa. Sehingga dia boleh menjadi satu dari dua orang yang tercatat oleh Alkitab. Diangkat oleh Tuhan. Tidak ditemukan tulang belulangnya. Diangkat oleh Tuhan. Ya. Tidak ditemukan tulang belulangnya. Proses transfigurasi bersama dengan Yesus dan Elia membuktikan Musa adalah sahabat Allah. Dia bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara, tekun dalam iman dan pengharapan akan membawa kita pada proses letting go. Menerima, mengenal dan menerima kehendak Tuhan sebagai yang terbaik bagi kita. Sekalipun mungkin secara manusia, mungkin pencapaian kita tidak memuaskan. Seperti Musa, sesungguhnya catatannya nggak memuaskan. Dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi bukan itu, bukan hasil yang ingin
highlight di sini, tapi proses bersama dengan Tuhan. Bagi dia hidup bersama dengan Tuhan itu sangat penting. Asalkan kita hidup terus bersama dengan Tuhan, maka itu adalah hal yang terindah. Terindah. Lebih indah dari apapun di dunia ini. Seorang yang bernama Valeta Steele Crumley. Seorang misionaris, dia memiliki keluarga, seorang suami bernama Henry, dan 3 orang anak. Dalam pelayanannya di sebuah negara di Asia Tenggara, dia melayani sebagai seorang misionaris, dan kemudian dalam perjalanan hidupnya sebagai misionaris ada banyak permasalahan dalam kehidupannya. Yang pertama, anaknya meninggal, anak yang terakhir, anak yang bungsu meninggal karena leukemia di usia yang masih sangat kecil. Kemudian suaminya meninggal karena satu penyakit yang sangat langka. Suaminya meninggal. Kemudian di negara tempat dia melayani, 2 anak laki yang pertama dan kedua juga meninggal karena kecelakaan. Dan tidak hanya itu, dia sendiri dirampok dan dia diperkosa oleh penduduk setempat di tempat dia melayani. Satu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi seorang misionaris seperti Valeta Steele Crumley. Tapi luar biasa. Dia melihat bahwa peristiwa demi peristiwa itu justru memberikan dia kemenangan. Karena dia tidak menyerah. Dia terus mengandalkan Tuhan. Dia terus berpandang dan berfokus pada Tuhan. Dan dia letting go, dia menerima kehendak Tuhan sebagai sesuatu yang terbaik bagi kehidupannya. Karena dia tahu dia terus bersama dengan Tuhan. Dia membuat sebuah buku, kesaksian. Ya, kesaksian. Waduh, saya nggak bisa baca. Ya, Another Valley, Another Victory, dan Another Love. Another Valley, Another Victory, and Another Love. Dan ada satu kalimat pembuka dalam buku ini yang mengatakan demikian. Dia mengalami banyak lembah dalam kehidupannya. Dia sebutkan begini. Another valley, and another valley, yet another victory. Lembah lagi, dan lembah lagi. Tapi sebuah kemenangan. Bapak Ibu, asalkan kita mau sungguh berserah pada Tuhan. Dan kita sadar dan kita tahu siapa dari diri kita yang terbatas ini. Dan sungguh luar biasa kalau kita terafirmasi, terkonfirmasi. Tuhan terus menyertai kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari Musa berkaitan dengan tekun dalam iman dan teguh dalam pengharapan. Mari kita terus berfokus pada Tuhan, berserah diri kepadanya. Dan menerima kehendak Tuhan sebagai yang terbaik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar dari seorang hamba yang tercatat dalam Alkitab, yaitu hamba-Mu Musa. Kami belajar bagaimana dia terus berfokus kepada Tuhan, bagaimana dia terus berserah diri kepada Tuhan, dan bagaimana dia dapat menerima segala kehendak Tuhan dalam kehidupannya, sekalipun di akhir hidupnya mungkin bukan merupakan catatan yang manis. Tapi bagi seorang Musa, dia telah mengakhiri segala sesuatunya dengan baik. Dia telah melakukan finishing, dia telah mencapai finishing well. Karena dia sadar yang terbaik adalah ketika dia hidup terus-menerus bersama dengan Tuhan. Itulah tanah perjanjian yang Tuhan sediakan baginya. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus tekun di dalam beriman kepada Engkau. Dan teguh dalam pengharapan. Yakin akan janji Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terus berserta dengan kami. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami untuk benar firman Tuhan. Demi Kristus Yesus yang selalu menyertai kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada penginjil Gerard Siregar yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian kita kali ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga studi Bapak. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui scan QRIS atau melalui aplikasi pembayaran online, transfer ke rekening gereja, dan juga bisa diserahkan langsung ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan satu lagu sambil memberikan persembahan kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang... Saya undang jemaat bersama-sama berdiri, kita nyanyikan refrennya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur kami Kau berikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelola di dunia ini melalui persembahan. Biarlah Tuhan yang akan menolong segenap majelis yang akan mengelola persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan menyanyikan doksologi dan setelah itu doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tuhan selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari boleh kembali untuk menjalani hidup dengan setia dan terus berjalan bersama Tuhan. Karena kita sadar, kita tahu, kita percaya ada kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu senantiasa. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Jemaat sekalian, kebaktian umum untuk minggu depan, Minggu tanggal 22 Agustus 2021, masih akan dilaksanakan secara online. Untuk kegiatan kebaktian, kemudian ibadah online atau kegiatan komisi-komisi yang lain, jemaat bisa memperhatikan pengumuman melalui grup WhatsApp jemaat dan juga melalui warta gereja digital. Selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.